Apa kabar Bapak Ibu petani kelapa sawit Indonesia? Semoga kita semua selalu dalam keadaan baik, damai, dan sejahtera. Pasti kita semua sepakat bahwa kebun yang sudah kita bangun, yang sudah kita tanam, akan memberikan hasil yang maksimal. Apalagi di tengah harga kelapa sawit yang cukup bagus saat ini, kita ingin setiap pokok kelapa sawit yang kita tanam mengeluarkan hasil yang maksimal, sehingga penjualan TBS kita memberikan keuntungan yang maksimal juga. Salah satu faktor penyebab turunnya produksi adalah adanya serangan hama tikus. Nah, bagaimana cara mengendalikannya dan kapan dilakukan pengendalian? Baiklah Bapak Ibu petani kelapa sawit Indonesia, saya sedang berada di satu kebun kelapa sawit, dan posisi kebun kelapa sawit ini di pinggir hutan Bapak Ibu. Nah, pinggir hutan seperti ini biasanya banyak sekali hama yang mencoba untuk mengganggu tanaman kelapa sawit yang kita tanam Bapak Ibu. Seperti contoh adalah tikus ataupun tupai. Baiklah Bapak Ibu, pada video kali ini kita akan melihat kapan sebaiknya kita lakukan pengendalian terhadap hama tikus Bapak Ibu. Dan kebetulan saat ini saya sedang berada di kebun yang sudah ada gejala serangan tikusnya Bapak Ibu. Oke, sebelumnya Bapak Ibu, mari kita lihat bagaimana ciri daripada ada gangguan hama tikus di satu kebun kelapa sawit Bapak Ibu. Nah, ini contohnya Bapak Ibu, bisa dilihat. Ini adalah bekas gigitan daripada tikus atau gigi tikus Bapak Ibu. Ya, kita lihat. Nah, ini adalah gigitan dari tikus Bapak Ibu. Kita lihat lagi di sebelahnya. Apakah ada lagi? Dan sekilas tadi saya lihat cukup banyak di sini. Cuma apakah sudah selayaknya kita kendalikan ataukah masih dalam batas toleransi, nanti akan kita bahas sedikit Bapak Ibu. Oke, di sini juga ada bekas gigitan. Dia sepertinya tikus ini mencoba memakan sawit yang sudah mulai matang Bapak Ibu, sudah mulai menguning. Oke, di sebelah. Oke, ini ada bekas gigitan lama ya, yang masih tua pun ada bekas gigitannya Bapak Ibu. Ya. Oke, Bapak Ibu petani kelapa sawit Indonesia, seperti yang saya sampaikan tadi bahwa biasanya di kebun-kebun di pinggir hutan seperti ini banyak sekali hama yang datang Bapak Ibu. Karena memang kelapa sawit ini memiliki minyak, memiliki protein, memiliki karbohidrat juga. Tentu saja itu bagi hama itu menjadi nutrisi. Nah, pertanyaan kita, dengan gejala serangan seperti ini, apakah sudah harus kita lakukan pengendalian? Apakah sudah waktunya kita lakukan pemberantasan hama-hama tersebut, terutama hama tikus ini? Baiklah Bapak Ibu, untuk pengendalian hama tikus, ya minimal tingkat serangannya minimal sudah ada 20% daripada total pokok yang terserang Bapak Ibu. Jadi kalau pokok kelapa sawit yang kita tanam ada 100, ya paling tidak ada 20 pokoknya sudah terserang seperti ini Bapak Ibu. Nah, itu sudah perlu kita lakukan pengendalian. Namun demikian, kalau masih sedikit ataupun di bawah 20%, tentu saja belum perlu kita lakukan pengendalian. Nah, karena kalau tingkat serangan sudah parah Bapak Ibu, cukup memberikan kerugian bagi Bapak Ibu petani. Kalau tingkat serangan sudah cukup besar, terutama dalam hal pengurangan berat daripada buah tandan sawit ini Bapak Ibu. Oke Bapak Ibu petani kelapa sawit Indonesia, jadi Bapak Ibu petani kelapa sawit Indonesia tidak perlu khawatir kalau memang serangannya hanya seperti ini Bapak Ibu ya. Jadi dari satu janjang ini tidak nyampai 20% dari berondol yang ada di janjang tersebut dimakan oleh tikus. Artinya untuk kondisi seperti ini masih aman Bapak Ibu. Jadi tidak perlu kita lakukan pengendalian terhadap hama tikus. Nah Bapak Ibu, jika
sudah ada serangan seperti yang saya sampaikan tadi mencapai 20%, maka kita harus lakukan pengendalian. Nah, pengendalian hama tikus di kebun kelapa sawit biasanya kita menggunakan racun tikus, Bapak Ibu. Racun tikus yang ada di pasaran cukup banyak, Bapak Ibu. Cukup banyak dijual di pasaran, seperti contoh misalnya ada yang merek dagangnya adalah Ratgon, Bapak Ibu. Dan masih banyak lagi Bapak Ibu yang lain ya. Nah, biasanya cara pengendaliannya pun sangat simpel Bapak Ibu, yaitu dan cara meletakkan racun tikus tersebut di piringan kelapa sawit Bapak Ibu. Nah, di bawah pokok kelapa sawit ini, dan cara ditaburkan 1 butir 1 pokok dulu Bapak Ibu. 1 butir 1 pokok, misalnya kita punya pokok sawit ada 100 pokok, maka 100 butir kita taburkan. 1 minggu kemudian Bapak Ibu kita cek lagi dan kita hitung berapa butir yang dimakan oleh tikus atau berapa butir yang sudah habis. Jika butiran racun tikus tersebut masih dimakan di atas 20%, maka pengendalian selanjutnya masih kita lakukan. Artinya pokok yang sudah dimakan tikus tersebut kita kasih lagi racun tikusnya Bapak Ibu. Sampai ini kita lakukan pengamatan setiap minggu sampai dengan hampir semua racun yang kita tabur tersebut sudah tidak dimakan oleh tikus. Artinya bahwa tikus-tikus yang ada di lokasi kebun tersebut sudah mati semua Bapak Ibu. Nah, mungkin itu Bapak Ibu sekilas trik atau teknis bagaimana kita mau mengendalikan racun tikus. Jadi pada kesimpulannya Bapak Ibu bahwa jika serangannya masih kecil seperti ini, walaupun di pinggir hutan ya, kita sangat khawatir. Biasanya pinggir hutan banyak sekali hamanya, terutama hama tikus, karena tikus berkeliaran di hutan dan dia mencari makan di kebun-kebun kelapa sawit seperti ini. Karena kebun kelapa sawit ini, buah kelapa sawit ini memiliki kandungan lemak ya, kandungan protein, karbohidrat yang tentu saja sangat berfungsi bagi kelangsungan hidup bagi hama tersebut, yaitu hama tikus. Jadi pada kesimpulannya Bapak Ibu bahwa jika tingkat serangan masih kecil seperti ini ya, masih di bawah 20%, maka pengendalian tikus belum perlu kita lakukan di satu kebun kelapa sawit. Oke Bapak Ibu petani kelapa sawit Indonesia, terima kasih telah menyaksikan video ini. Semoga video kali ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih.